Hey ho Pop Gengs! Di video sebelumnya aku udah pernah bahas soal proses pembuatan serial Siren yang ceritanya itu tentang Putri Duyung. Dan kalian kayaknya demen ya. Jadi kali ini kita bakal bahas recap alur dari film dengan cerita yang rada-rada mirip. Oke, biar gak kelamaan, mari kita langsung cus aja. Jangan lupa sediain cemilan kamu ya, ini dia The Lure. Mari kita ke Polandia era tahun 1980-an, di mana sebuah grup band bernama Fix and Dates yang beranggotakan Mitek atau sebut aja Attack. Lalu ada perkusista, panggil aja dia Mangkus, dan Wokalitska yang kayaknya lebih enak disebut Kalis aja ya. Mereka ini sedang latihan di tepi pantai dan tanpa sengaja menemukan dua ekor putri duyung. Yang satu namanya Zrebna atau yang dipanggil aja Erna. Terus saudaranya ada Zlota, tapi kita sebut aja Lota ya. Nah, kedua duyung ini dibawa ikut ke sebuah klub malam, tempat kerja para personil Fix and Dates ini. Dan di sana sang pemilik klub yang bernama Sally tanpa sengaja menemukan Erna dan Lota di ruang ganti. Karena sejak tadi mencium bau amis yang ternyata berasal dari dua orang gadis ini. Sally pengen marah ke Attack dan kawan-kawannya karena penampakan dua duyung ini yang seperti anak di bawah umur. Sementara tempatnya adalah area khusus dewasa. Jadi, Mbak Kalis beralasan kalau dua gadis ini adalah anak temennya. Namun, Mangkus motong omongannya, lalu jelasin kalau Erna dan Lota ini sebenarnya adalah payung. Maksudnya duyung. Kemudian, untuk memperjelas dan meyakinkan, Mangkus meminta dua gadis belia ini untuk menanggalkan seluruh pakaian. Lalu memperlihatkan pada Sally kalau Erna dan Lota gak punya alat reproduksi. Yah! Ada dong, tapi bukan di tempat yang seharusnya. Berhubung mereka berdua adalah duyung, maka lubangnya itu ada di ekor, wow. Dan hanya bisa dilihat ketika mereka dalam wujud asli. Setelah menjelaskan, Mangkus selalu menitipkan Erna dan Lota ke Sally. Karena dirinya harus naik ke atas panggung untuk menghibur pengunjung. Namun nih, gak lama berselang, tiba-tiba Mangkus dan kawan-kawan dipanggil oleh Sally karena ada masalah dengan para duyung. Mereka tiba-tiba susah nafas. Jadi, harus keburu dibawa ke kolam. Karena bagaimanapun tampilannya, Erna dan Lota ini kan tetap ikan, jadi butuh bernafas dalam air sesekali. Singkat cerita, Sally lalu menawari dua gadis duyung ini untuk bekerja di klub malamnya sebagai penyanyi. Dan para personil Fix and Dates diminta untuk menemani mereka berbelanja pakaian supaya penampilannya makin oke. Jadi berangkatlah mereka ini bersama para personil band plus dua duyung ini ke swalayan saat pagi hari, di mana semua orang pengunjung dan pembeli sedang asik bernyanyi. Ya, ini kan emang drama musikal ya, tapi horor juga. Gak tahu horor karena musiknya, ceritanya atau visualnya. Pokoknya ini horor plus musikal. Nah, selama berbelanja, si Lota bisa menyaksikan bahwa sepertinya ada benih-benih cinta yang mulai muncul antara saudaranya dan si Attack. Jadi, sebelum manggung di malam harinya, Lota mengingatkan saudaranya dalam bahasa duyung agar gak jatuh cinta pada manusia. Karena jika kayak gitu, maka dia harus makan Attack. Tapi emang menyangkal dan obrolan mereka terpotong sebab sudah harus naik ke atas panggung. Saat di panggung, Erna dan Lota tampil dengan nama The Lure. Dan aksi mereka malam itu sukses menghibur penonton. Ya entah kenapa sama sekali gak kaget waktu mereka berubah jadi putri duyung. Mungkin karena orang Polandia di tahun itu lebih open-minded kali ya. Jadi gak keganggu sama yang beda-beda kayak gitu. Kalau sekarang kan orang beda agama gelut, beda partai gelut, beda game gelut. Beda fandom juga gelut, pokoknya beda dikit aja bisa gelut. Padahal ya perbedaan itu wajar kan, karena jangankan orang yang gak sefrekuensi, mereka yang sefrekuensi atau saudaraan aja bisa beda. Iya, kayak Erna dan Lota, satunya psikopat, satunya lagi sangean. Iya bener, psikopat dan sangean. Jadi ceritanya tuh kayak gini nih, pas para personil band lagi sibuk ngitung uang saweran, pasca sukses tampil semalam, tiba-tiba si Lota ini lapar. Cuman bukannya ngebet makan McD X BTS, doi malah ngidam daging cowok segar. Ini bukan psikopat sih sebenarnya, emang makanannya aja yang kayak gitu. Nah, untuk menuntaskan rasa lapar yang tertahan itu, Lota akhirnya pergi mandi. Ngapain mandi sih, kan lapar? Sabar, dia tuh mandi dulu biar lebih seger pas nyari mangsa. Habis mandi langsung cus kok pergi ke klub malam tempatnya kerja. Terus di sana dapat satu tuh, calon mangsa potensial. Seorang om-om yang lagi duduk sendirian aja. Diajaklah dia kan buat keluar jalan-jalan.
terus melipir ke danau buat cari tempat sepi yang tentunya gak terjangkau sama Satpol PP dan Sabara. Habis itu enak-enak deh. Gak tau caranya gimana, karena si Lota kan gak punya lubang. Aduh, gimana itu? Yang jelas mereka ini mantep-mantep. Cuman belum sempat si om ini trot, lehernya udah dicabik pakai taring duyung. Dan setelah puas makan, Lota akhirnya pergi ninggalin mobil, terus merayap seperti lele menuju danau dalam wujud duyungnya. Dengan jeroan om-om yang masih nempel di giginya. Iuh. Sementara itu di tempat lain kita bisa melihat Erna lagi ngudut bareng oma-oma di tempat kerjanya. Karena kayaknya lagi frustasi habis lihat si Attack ini dikulum sama perempuan lain. Meski begitu si Erna belum nyerah dan gak butuh waktu lama sampai di akhirnya dapat kesempatan dengan manfaatin kondisi Attack yang lagi kentang alias kena tanggung gara-gara perempuan yang tadi ngisep botolnya tiba-tiba kabur. Attack yang sange lalu mengajak Erna ke kamar mandi, di mana Doi masuk dalam bathtub untuk berubah ke wujud duyung karena lubangnya gak bisa digunain dalam jelmaan manusia. Sayangnya itu justru bikin Attack kehilangan gairah. Botolnya berubah dari anggur merah menjadi botol aqua, teng 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 teng. Karena menganggap lubang yang bersisik itu kurang mantep. Namun karena Erna gak mau kehilangan kesempatan, jadi dia nawarin sisiknya yang sakti sebagai pertukaran. Attack bisa jadi pemain bass terhebat di dunia jika menggunakan sisik itu sebagai petikan. Tapi ada syarat untuk memilikinya, dan itu adalah cipok basah. Tapi penuh dengan keseganan, Attack pun menerima tawaran itu. Lalu menuju bibir Erna dan ditarik ke dalam air. Kemudian botolnya masuk ke dalam pencucian di mulut Putri Duyung. Ini film apaan sih? Gitu banget, bangke ya. Gak ada ide lain apa? Dah lah ya, lanjut aja. Makin dipikir makin kebayang-bayang gue. Ya singkat cerita, setelah adegan percintaan Duyung dan manusia, kita bisa melihat Lota yang baru pulang dalam keadaan mencurigakan dan langsung diserang pertanyaan oleh Erna. Tapi Lota menjawab dengan santai kalau darah di bibirnya itu bukan punya manusia. Kenapa? Jadi Erna gak nanya lagi, dan keesokan harinya mereka manggung lagi seperti biasa. Namun kali ini dengan penampilan yang lebih tertutup, tapi gotik. Itu jadi pertunjukan yang memukau penonton seperti sebelumnya. Jadi Duyung bersaudara ini pergi ke belakang panggung untuk merayakannya dengan segelas topi miring. Wah, atau mungkin Bali High? Oke, Smirnoff aja? Gak mungkin kan, mereka mabuknya murah. Nah di belakang panggung inilah pertama kalinya si Duyung bersaudara ketemu sama seorang iblis. Seorang? Kayaknya seekor aja deh, iblis kan punya ekor. Nah jadi dua bersaudara ini ketemu dengan seorang ekor, maksudnya seekor iblis. Dan saat Lota mendekati sang iblis untuk basa-basi, saudaranya pergi menemui Attack untuk saling melahap seperti sebelumnya. Dan di momen inilah kita tahu satu fakta bahwa soal percintaan antara Duyung dan manusia. Karena si iblis yang gak tahu namanya siapa, kasih tahu Lota kalau saudaranya ini akan terkena musibah jika melanjutkan hubungan dengan manusia. Dimana jika Attack nikah sama perempuan lain, Erna harus memakan jantungnya sebelum fajar jika tak ingin berakhir jadi busha-busha laut. Penjelasan itu sontak bikin Lota makin khawatir sama saudaranya. Tapi dia tahu kalau orang jatuh cinta gak bakal mau denger nasihat siapapun, setoksik apapun hubungannya dengan kekasihnya. Karena itu, Lota pulang duluan nih sambil memikirkan rencana. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh seorang polwan dari bagian reskrim yang mencurigainya sebagai pelaku pembunuhan om-om di danau beberapa waktu lalu. Lota yang kebetulan sedang lapar habis manggung menganggap pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mengenyangkan diri. Dia lalu gunain sihirnya buat hipnotis si polwan supaya mau diajak ke losmen. Dan di sana kejadian yang sama keulang lagi, di mana Lota mengadu lobang dengan si polwan. Lalu setelah puas Doi jadiin perempuan malang itu sebagai makan malam. Itu sebenarnya kesalahan fatal karena keesokan harinya sang polwan jadi berita hangat di TV bersama dengan berita kematian om-om sebelumnya yang disantap sama Lota. Erna yang menyadari bahwa ini kelakuan saudaranya langsung membawa Lota ke kamar untuk diinterogasi. Namun gak butuh waktu lama sampai itu berubah jadi pertengkaran. Personel Fix and Dates juga menyadari bahwa peristiwa di berita ini ada hubungannya sama para Duyung tadi, tapi nggak tahu siapa pelaku di antara mereka. Jadi Mangkus masuk ke kamar tempat Erna dan Lota lagi gelut, lalu nonjok muka kedua Duyung bersaudara itu. Kemudian dengan bantuan personel lain, Erna dan Lota dibuang ke sungai supaya mereka bisa terhindar dari urusan sama polisi. Sayangnya para Duyung itu nggak mati karena mereka dibuangnya ke sungai, bukan gurun sayang.
Tapi personal Fix and Dates ini sudah terlanjur merasa bersalah. Jadi di malam harinya mereka semua mabok sampai overdosis. Itu sih rasa bersalah yang sia-sia ya. Sebab Erna dan Lotta tiba-tiba muncul kembali di hadapan mereka dalam keadaan kenyang setelah menyantap sepasang om-om yang asik mantep-mantep di hutan. Ngapain? Kemunculan duyung bersaudara itu membuat para personil band ini ketakutan. Namun si Erna ini langsung pergi meluk kekasihnya seperti orang yang lama gak ketemu padahal baru beberapa hari aja. Itu membuat semua orang jadi lega karena berpikir para duyung sama sekali tidak dendam. Jadi Mangkus memanfaatkan kesempatan itu buat minta maaf. Ya, dia emang dimaafin, tapi sebagai bayaran jarinya dijadiin cemilan sama si Lotta. Sepertinya Lotta ini adalah duyung yang cacingan ya, karena sejak tadi bawaannya pengen makan mulu. Tapi di sisi lain dia nggak ansos kayak saudaranya. Jadi gampang aja buat dirinya bergaul. Termasuk di acara gigs band punk, di mana iblis yang tadi mereka temuin tampil sebagai band utama. Sedangkan Erna ini lebih ke tipe duyung yang bucin, yang rela nukar ekornya dengan kaki manusia, demi bisa punya sawah untuk bercocok tanam sama Attack. Bahkan ketika Lotta memperingatkan soal resikonya di sesi foto untuk sampul majalah, Erna gak mendengarkan dan mengatakan, itu hanya tahayul. Ya, persis seperti kaum bumi datar saat dikasih tahu kalau bumi itu bulat. Jadi Lotta hanya bisa pasrah dengan keputusan saudaranya, yang akhirnya melakukan operasi medis, menukar ekornya dengan kaki seorang perempuan, dan pada akhirnya membuktikan kalau Lotta itu benar. Erna kehilangan suaranya setelah operasi. Namun itu baru bencana awal. Masalah selanjutnya tuh jadi lebih gede, karena setelah operasi, Attack yang gak sabaran langsung memasukkan botolnya ke dalam lubang baru, mengabaikan luka Erna yang belum sembuh. Yang belum kering. Gak sabaran amat sih. Dan tentu aja itu bikin darah dari luka operasi jadi berceceran kemana-mana, yang justru bikin si Attack ini jadi jijik lagi. Padahal itu salahnya sendiri kan, karena gak mampu menahan birahinya. Dan parahnya, itu justru jadi alasan buat beralih ke lain hati, perempuan pemilik studio rekaman yang akhirnya dia nikahin. Ya, Erna sih seneng banget lihat si Attack yang dia cintai bisa nikah dan hidup bahagia. Tapi aturannya kan kayak gitu. Seperti peringatan Om Iblis dan Lotta, seekor duyung harus memakan jantung orang yang dia cintai jika dia menikahi perempuan lain. Dan jika tidak dilakukan sebelum matahari terbit, Erna akan menjadi busa laut. Sayangnya Erna gak bisa ngelakuin itu. Dia lebih memilih jadi busa ketimbang jadi orang yang membunuh Attack. Namun Lotta gak terima saudaranya menghilang demi manusia. Karena itu, saat Erna telah lenyap jadi busa, dia langsung menerkam Attack lalu mengoyak lehernya sampai mampus. Lalu setelah itu kembali ke laut dalam keadaan panik, meninggalkan semua orang dalam keadaan bingung, dan film ini pun tamat. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Jangan berubah deh buat orang lain. Sekalipun kamu sangat mencintainya, itu hubungan yang toksik, beracun. Karena bisa jadi perubahan itu gak cocok untuk kamu. Ya kayak kasusnya si Erna tadi. Dan sebagai kesimpulan, it isn't a kind of popular or good movie, I think. Sebaliknya, it's really weird. Kayak film siluman di Indosiar tapi dengan efek praktis dan grafis yang ya sedikit lebih bagus. Tapi film ini bisa jadi hiburan kok dikala kamu lagi suntuk mengingat ketidakjelasan film ini yang justru malah jadi lucu. Ya ini emang film komedi sih. Udah seharusnya begitu. Jadi semoga kamu terhibur ya. So itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.